Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Himafar ISTN. Gimana nih kabarnya semua? Semoga sehat semuanya ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kita kenalan dulu kali ya, biar makin akrab nih. Sebelumnya salam kenal, nama aku Siti Nur Ajija dari anggota Biro Iptek. Akan menemani kalian pada hari ini. Tentunya aku nggak sendirian nih, ada temen aku juga dari anggota Biro Iptek. Siapa ya kira-kira? Mungkin bisa langsung kenalin dirinya? Halo, salam kenal teman-teman. Aku Dennis Nisa Pertiwi, senang sekali aku bisa nemenin kalian semua hari ini. Gimana nih sama podcast yang kemarin? Sangat menarik banget kan? Kalau yang dengerin podcast kemarin, pastinya udah tahu dong ada biro apa aja di Himafar ISTN. Pasti kalian juga makin penasaran kan sama semua biro. Nah, Kak Aziza, kita mau bahas apa nih sekarang dan siapa aja kira-kira yang kita ajak cerita lagi? Tentunya hari ini makin seru banget dong Kak Denis pembahasannya. Pada episode kedua ini nih kita bakal ngebahas tentang kolom aspirasi Himafar ISTN. Jadi kemarin Himafar ISTN itu udah buka nih Kak kolom aspirasi di Instagram. Jadi Kak, kolom aspirasi ini semua followers Instagram bisa tanyain Kak apa aja atau ungkapin keresahan mereka baik akademik maupun non-akademik ya Kak. Dan lebih asiknya lagi, yang jawab semua aspirasi teman-teman kita yaitu dari semua biro dong Kak. Pasti bakal memuaskan nih nanti jawabannya. Yaitu ada Kak Anggita dari Kak Biro Khusus, ada Kak Niki dari Kak Biro Kesejahteraan Mahasiswa, dan ada Kak Ningrum dari Kak Biro Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan ada Kak Mulyanti dari Biro Sosial Budaya, dan tentunya ada Bang Faris juga nih selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi ISTN periode 2021-2022. Langsung aja kali ya Kak, kita ke aspirasi yang pertama nih Kak. Mungkin kita mulai dari Biro Khusus dulu nih Kak, yang agendanya tuh paling dikepoin nih sama mahasiswa-mahasiswa farmasi. Halo Kak Gita. Halo. Ada yang nanya nih Kak, kenapa di ISTN organisasinya seperti tertinggal ya, beda dengan kampus yang lain? Mungkin Kak Anggita bisa jawab nih ya pertanyaannya dan boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Jija sebelumnya dan Kak Biro Iptek juga yang sudah membuat podcast menarik ini. Sebelumnya kenalin, nama gue Anggita Sucirismawati dari Kak Biro Khusus di Himafar angkatan 2018, sekarang itu semester 7 dan gue tinggal di Tangerang. Kita langsung jawab pertanyaannya aja kali ya Kak. Tadi udah ada yang tanya nih, kenapa sih di STN organisasinya seperti tertinggal ya? Mungkin gue mau jawab buat yang pertama itu, karena kan di sini kita dari himpunan ya, maka perbandingan gue untuk organisasi di sini lingkupnya hanya sebatas himpunan aja. Oke. Untuk yang pertama di ISTN, Himafar itu adalah lembaga eksekutif, ya kan? Sebagai lembaga eksekutif ini, maka Himafar punya kepala pemerintah yaitu Kepresidenan Mahasiswa. Nah, berhubung dengan situasi sekarang, Kepresidenan Mahasiswa itu kan sedang dibekukan gitu kan dari beberapa waktu yang lalu. Maka mungkin kegiatan di dalam himpunan seperti sosfar atau pengkaderan yang lain serta beberapa kegiatan itu nggak ada yang mengawas atau yang memberi arahan gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya dibilang himpunan kita tuh organisasinya tertinggal nggak sih sama kampus lain gitu. Menurut gue sih himpunan kita nggak tertinggal gitu ya. Himafar itu dengan tujuannya di mana mempersiapkan kader, pemimpin yang beriman, memperkembangkan minat dan bakat semua mahasiswa gitu, khususnya di Himafar, dan juga sebagai penampung aspirasi itu sudah cukup dijalankan oleh Himafar ISTN. Nah, buktinya apa sih? Nah, buktinya juga kan kita mampu kan buat mengikuti kegiatan yang sama seperti di kampus lain gitu. Contohnya seperti proses pengkaderan gitu mungkin yang pertama, dan juga kita melakukan kegiatan seminar yang dimana kita buat sendiri, kita buat konsepnya sendiri gitu. Serta juga lomba-lomba ilmiah yang kita ikuti seperti LKTI gitu. Nah, mungkin di sini gue menanggapi untuk yang tertinggal gitu.
adalah mungkin waktu pelaksanaannya ya. Nah, kalau untuk waktu pelaksanaannya itu sendiri kan tergantung kondisi objektif dari setiap himpunan untuk melaksanakan kegiatan. Nah, di mana kondisi ini tuh melihat dari kalender akademiknya yang harus dicocokkan dulu antara jadwal dan juga kegiatan yang mau dilaksanakan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang tertinggal oleh kampus lain, sebenarnya kita tuh nggak tertinggal gitu. Mungkin emang waktu pelaksanaannya aja yang sedikit mundur gitu sih kalau menurut gue ya. Mungkin itu sih Kak jawaban dari gue. Terima kasih, kalau misalnya ada yang kurang boleh ditambahin mungkin. Jawabannya udah menjawab pertanyaan tadi kita ya Kak. Jadi benar-benar udah dikasih tahu nih guys, udah dijelasin kalau misalkan organisasi kampus kita itu tidak tertinggal kayak gitu. Jadi jawabannya udah memuaskan banget nih sesuai sama pertanyaan yang tadi sudah ditanyain. Karena Kak emang banyak banget nih Kak angkatan 20 yang udah gak sabar banget pengen gabung jadi anggota Himafar ISTN. Jadi buat teman-teman angkatan 20 jadi ditunggu aja untuk kedepannya ya nggak Kak? Iya, terima kasih banget untuk teman-teman angkatan 20 yang mungkin udah nggak sabar banget nih buat masuk himpunan gitu, gabung jadi anggota himpunan, menyalurkan aspirasi-aspirasi dari teman-teman yang lain ke himpunan juga gitu. Ditunggu ya untuk info selanjutnya. Semoga cepat bergabung juga sama kita. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Kak Gita. Oke, kita lanjut aja kali ya Kak Denis ke pertanyaan yang kedua nih Kak Denis. Yaitu untuk Biro Iptek mungkin ya. Halo Kak Ningrum. Halo Kak Dija. Kak Ningrum, ada yang nanya nih Kak. Katanya jujur kepo. Waduh Kak sampai ngomong kepo nih Kak. Apa himpunan sudah membuat program KIP? Kalau misalnya kita tidak mengalami pandemi, rencananya KIP-nya mau kemana nih? Sebelumnya terima kasih sudah menjawab. Stay safe and stay healthy. Teman, tetap semangat ya. Oke Kak Ningrum, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya dan perkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Oke, terima kasih. Salam kenal semuanya. Nama saya Sri Ningrum Sari dari angkatan 2018. Sekarang saya semester 7. Untuk tempat tinggal, saya tinggal di Bogor. Oke, mungkin aku mau langsung jawab pertanyaan yang tadi ya. Untuk program KIP ini untuk tahun kepengurusan saat ini ditiadakan sama kita karena kita juga mempertimbangkan beberapa alasan sih. Begitu di masa pandemi seperti ini kan untuk program KIP itu sendiri sulit dilaksanakannya. Biasanya itu lebih ke perizinannya sih yang susah. Udah gitu kita juga mempertimbangkan resiko-resikonya kan, kalau misalkan di masa pandemi seperti ini pasti kan riskan banget gitu kan kalau misalkan kita buat acara di luar kayak gitu. Terus juga alasan kami untuk tahun ini nggak ada KIP juga mungkin karena ini sih ya, tempat-tempat wisata yang ada di sekitar ini otomatis ditutup juga sama pemerintah. Jadi dari kepengurusan kita tahun ini udah bulat banget nih kalau misalkan program KIP ini ditiadakan terlebih dahulu kayak gitu. Paling gitu sih. Oke gitu ya Kak. Sayang banget ya Kak, gara-gara pandemi ini jadi banyak banget nih yang tertinggal, maksudnya kayak KIP-nya, KIP-nya kita tidak bisa KIP lagi gitu. Semoga pandeminya cepat berlalu deh ya Kak. Ya amin, semoga kita sama-sama berdoa sih semoga pandeminya cepat selesai, terus program KIP ini kita bisa lanjutin lagi. Terima kasih Kak Ning buat menjawab aspirasinya. Permisi Kak Jija, boleh nanggapi gak sih tadi yang masalah KIP itu? Kayak menarik banget nih pertanyaannya. Oh boleh Kak Faris, silakan ya Kak Faris jawab aja, silakan. Oke, ya teman-teman, untuk masalah KIP ini benar tadi yang udah disampaikan oleh Sri gitu, kita agak kesulitan dalam perizinan ya gitu. Terus tadi juga masalah wisata ya, tadi gue sebenarnya pengen nanggepin sih masalah wisata. Sebenarnya wisata ini poin kesekian gitu, poin ke-100 mungkin ya, sebagai referensinya aja gitu. Yang sebenarnya ini KIP ini kita di sini dari standar operasional dalam produksi, baik produksi sediaan farmasi maupun sediaan makanan gitu kan, dan lain-lain. Kita juga di sini agar mengetahui nih cara pembuatan obat yang baik, CPOB, CPKB dan CPOTB gitu. Kita juga
di sini dapat melihat langsung lah proses kegiatan produksi gitu, dan juga memahami dengan baik peranan seorang farmasi di dalam suatu industri farmasi gitu. Jadi memang kita harus datang langsung gitu ke tempat produksi, ke pabrik-pabrik gitu misalnya. Jadi emang agak sulit ya untuk KIF dilaksanakan di era yang seperti sekarang gitu. Mungkin nanti mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan nih PPKM levelnya turun, atau mungkin pandeminya udah nggak ada nih, baru kita bisa nih melaksanakan KIF ini gitu. Terus tadi kalau nggak salah ada pertanyaan ini ya, kemana aja ya kalau misalkan nggak ada pandemi, terus kita mau ngadain KIF kemana aja, bener gak Kak Jija? Apa nggak ada pertanyaan kayak gitu? Dia nanyanya kalau misalnya diadain sekarang bakal kemana gitu Kak? Oh iya, itu tadi kalau sekarang mungkin sulit ya, tapi kalau misalkan nggak ada pandemi, kita mungkin bakal ngadain contohnya ke PT Kimia Farma atau ke PT Yakult gitu kan, kayak gitu. Baik Kak Faris, makasih banget nih, jadi makin tambah tahu nih kalau misalnya sekarang tuh nggak ada, semoga nantinya bakal ada lagi. Selanjutnya aspirasi untuk Biro Kesma nih. Halo Kak Niki. Halo. Halo Kak Niki, ini ada aspirasi dari teman-teman, yaitu penyisian KRS dan kuota kelas atau matkul. Gimana nih menurut Kak Niki? Mungkin banyak permasalahan yang dialami oleh mahasiswa mengenai hal tersebut. Oke Kak Niki, dipersilakan untuk menjelaskan dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Sebelumnya gue mau memperkenalkan diri dulu. Nama gue Rahmat Niki. Di sini gue sebagai Kabiro Kesejahteraan Mahasiswa periode 2021-2022. Oke, tadi mau menjawab pertanyaan yang tadi permasalahan KRS ya. Sebenarnya sih untuk KRS nggak cuma di kampus kita doang sih, nggak cuma di ISTN doang ya. Yang setiap pengisian KRS tuh pasti bisa dibilang kayak perang nggak sih? Kayak buru-buru untuk ngisi KRS karena takut nggak kebagian kelas gitu kan. Di kampus lain pun atau mungkin di semua kampus untuk permasalahan KRS hampir sama kali ya, buru-buru untuk ambil kelas gitu, terus kuota penuh dan lain-lain. Tapi kalau untuk di kampus ISTN sendiri dan untuk dari Biro Kesma sendiri mengatasi masalah pengisian KRS terutama kuota KRS penuh, kalau untuk itu sih dari kita ya, dari Biro Kesma yang pertama minta listnya kira-kira dari tiap-tiap angkatan itu matkul apa aja sih yang masih belum dapat semua nih dari mahasiswanya gitu kan. Nah dari data tiap-tiap angkatan itu nanti kita rekap dan kita kumpulkan atau kita kolektifkan di Kesma. Nanti dari Kesma yang menyampaikan ke Prodi. Jadi kita menyampaikan Prodi untuk mata kuliah yang penuh di Siakat atau di KRS apa aja, nanti kita coba sampaikan ke Prodi untuk mintain penambahan kuota lah untuk pengisian KRS. Ya paling kayak gitu sih untuk pengisian KRS ya. Dari kita coba koordinasi ke ketua angkatan, habis dari ketua angkatan kita sampaikan ke Prodi untuk penambahan kuota KRS. Nah, mungkin segitu aja ya dari saya balikkan lagi ke Denis dan Aziza. Iya Bang Niki, ternyata permasalahan KRS ini benar-benar ngeganggu banget bagi teman-teman kita yang lagi isi KRS sekarang ini Kak. Mungkin bagi teman-teman yang baru isi atau yang udah lama isi, mungkin dia sangat bingung kali ya Kak mau lapor ya kemana. Tapi makasih banget nih Kak, Kakak udah jawab pertanyaan. Jadi mereka semua tahu nih Kak bakal nanti gimana kalau misalnya dia ada ngalamin masalah itu lagi gitu Kak. Makasih ya Kak Niki. Sama-sama. Nah, tadi kita udah dengar nih dari Kabiro Kesma. Selanjutnya kita akan bertanya ke Kabiro Sosbud. Halo Kak Mulyati. Halo. Nah, Kak ada pertanyaan nih. Kan Sosbud gak semua tentang sosial, ada juga tentang budaya. Tapi kenapa ya Kak, yang saya lihat sejauh ini hanya kegiatan sosial aja. Untuk budayanya apakah belum terlaksana atau memang tidak ada? Oke, Kak Mulyanti dipersilakan untuk menjelaskan dan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Mulyanti Putri sebagai anggota Sosial Budaya Himafar ISN 2001 dari angkatan 2018. Saat ini aku semester 7 dan tempat tinggal aku di Bogor. Oke, akan aku ulang nih pertanyaannya dan langsung aku jawab. Kenapa di sosial budaya yang terlihat hanya kegiatan sosialnya aja? Sedangkan namanya aja sosial budaya, pasti ada sosial dan budaya. Nah, untuk budayanya belum terlaksana atau memang tidak ada? Oke, jadi gini teman-teman. Aku pernah dengar di pengurusan sebelum-sebelumnya mau ada kegiatan yang berkaitan dengan budaya, seperti pelatihan menari, musik, tapi memang belum terlaksana. Nah, kalau di pengurusan sekarang, kenapa nggak dilaksanain? Karena kegiatan kita juga terbatas dengan adanya pandemi ini. Ya, karena kan cuma bisa online nih, teman-teman. Nah, dan semoga di pengurusan yang akan datang udah bisa offline dan bisa terlaksana kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Jadi, memang belum terlaksana aja ya, teman-teman. Oke. Sekian dari aku, semoga jawaban aku memuaskan. Oh, jadi seperti itu kayak. Yaudah Kak, terima kasih ya Kak telah menjawab pertanyaannya. Mungkin yang kepo-kepo nih yang mungkin bisa pada nari, jadi pada kepo tuh Kak, ada nggak gitu ya Kak? Jadi makasih banget ya Kak udah dijawab. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan yang terakhir nih. Apa dampak positif dan negatif yang kalian rasakan selama kepengurusan berjalan secara online? Dilihat dari pertanyaannya ini lebih ke general ya. Mungkin dari semua biro bisa atau ketua bisa jawab pertanyaan ini semua ya. Mungkin dimulai dari Kak Faris, Ketua Himafar ISN periode 2021-2022. Baik Kak Faris, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Halo semuanya, halo teman-teman. Gue diundang lagi nih ya di podcast kedua gitu kan. Makasih banget udah diundang lagi. Tadi pertanyaannya dampak positifnya ya dan negatifnya ya, benar Kak Jija? Iya Kak. Oke, jadi sebenarnya, gue kenalan lagi kan nih? Kenalan kali ya? Iya boleh, mungkin ada yang belum dengerin podcast 1 bisa dengerin di sini kenalannya. Oke, sebelumnya kenalin, nama gue Faris Akbar Gusnaldi. Gue angkatan 2018. Di sini gue sebagai Ketua Himpunan Farmasi periode 2021-2022. Sekarang gue tinggal di Depok. Oke, menjawab pertanyaan yang tadi, sebenarnya untuk dampak positifnya ya, kita di sini bisa lebih inovatif ya, karena kan yang tadinya offline terus tiba-tiba langsung ditembak online kan, jebret. Nah, di sini kita harus cepet-cepet gitu loh, harus langsung beradaptasi dengan keadaan gitu. Dan itu melatih inovatif kita lah, dan kreativitas juga tentunya gitu. Beberapa kali terjadi miskom gitu ya, karena kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung gitu. Biasanya kan hanya lewat chat atau telepon gitu kan. Kayak gitu sih paling dampak negatifnya. Kita juga di sini jadi sulit ya untuk bergerak gitu, untuk bisa melakukan kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C gitu kan, karena pandemi ini gitu. Kayak gitu sih dampak negatifnya ya. Emang lumayan kerasa banget sih, karena kan tiba-tiba online ya gitulah, lumayan berdampak sih gitu Kak Jija. Baik Kak Faris, ini kan dari Kak Faris tadi. Kalau dari biro-biro yang lain gimana nih? Kak Anggita mungkin ya? Ya oke. Gue coba menanggapi ya dampak positif dan negatif selama berjalannya kepengurusan pas online ini gitu ya. Nah mungkin dampak positifnya sendiri bagi gue itu adalah benar kata Faris tadi, kita lebih inovatif gitu. Dan juga kita lebih mampu menyalurkan ide-ide yang selama ini kita pendam gitu. Misalnya kita pengen acara ini tuh berjalannya kayak gini gitu pas online gitu. Nggak mau tatap muka secara langsung gitu, mau dengerin tapi sambil ngelakuin kegiatan lain gitu kan bisa kalau secara online itu. Nah untuk dampak negatifnya sendiri selain miskomunikasi yaitu kurang juga beberapa
tujuan itu tersampaikan. Misal ketika kita melakukan kegiatan gitu yang tujuannya untuk memperkenalkan ISTN secara secara langsung gitu, dan Himafar secara langsung gitu, tapi sekarang kita nggak bisa memperkenalkannya secara langsung. Kita cuman bisa ini di Himafar cuman ada ini gitu, nggak bisa lihat secara langsung gitu. Itu sih menurut gue yang dampak negatif yang gue rasain. Jadi berdampak banget ya Kak, benar-benar berdampak banget buat semua kegiatan yang pengen biro khusus lakuin. Iya, apalagi kan kalau untuk kegiatan biro khusus sendiri kan kebanyakan memang dilakukannya offline gitu agar lebih terasa gitu. Tapi kan sekarang karena online kita jadi ngembangin lagi ide-ide yang di kepala kita tuh apa. Bagaimana caranya walaupun kegiatan ini dijalankan secara online dan tatap muka dari jarak jauh, tetapi maksud dan tujuan itu tetap harus tersampaikan dengan baik gitu. Iya betul, harus kayak gitu. Terima kasih Kak Gita atas jawabannya. Selanjutnya mungkin dari Kang Niki nih, selaku Kabiro dari Kesma, penjelasan tentang dampak negatif yang dijalani selama online ini apa aja? Ya, paling kalau dari gua sih yang nggak beda jauh sih ya sama tadi yang udah jelasin sama kita. Yang pasti untuk negatifnya ya untuk berkomunikasi susah, terus berkoordinasi dari himpunan sendiri antar sesama biro juga susah gitu kan, karena hanya lewat platform Zoom atau telepon juga. Terus juga berkoordinasi ke pihak kampus juga lebih susah juga kan, karena ya itu tadi terbentur hanya lewat WhatsApp mungkin kan kalau untuk pihak kampus. Tapi ya tadi dari sisi negatif pasti ada positifnya juga. Setuju sih sama yang tadi udah dibilang Faris sama Anggita. Di kondisi online gini jadi apa ya? Jadi kayak menuntut kita tuh buat lebih kreatif lagi gitu, biar lebih muncul ide-ide lain gitu tentang apa ya tadi masalah kegiatan-kegiatan, juga jadi ada ide lain gimana tetap menjalankan kegiatan di kondisi online gini. Terus juga jadi ada ide-ide baru juga buat kegiatan-kegiatan yang lain kayak gitu sih. Hampir sama paling sama Faris sama Anggita, itu aja paling. Oke, makasih Kak Niki. Kalau dari Iptek gimana nih? Gimana Kak Ning? Oke, kalau untuk dampak negatif positif, kalau untuk Iptek sendiri, karena mungkin Iptek itu berkecimpung di dunia media sosial ya, jadi kayak kegiatannya itu ya di seputar media sosial gitu. Jadi nggak terlalu terasa banget. Paling ya tadi program yang masalah kita itu kayak benar-benar nggak bisa berjalan kan kalau kondisi pandemi gini. Jadi kalau misalkan kalau ditanya dampak negatifnya, aku sampai sekarang paling ngerasanya terkadang ketika jalanin proker di Iptek itu ada masa bosennya sih, yaitu mungkin karena kita cuman online kan, terus kita juga nggak bisa interaksi sama teman-teman. Paling kalau dari aku kayak gitu. Ya, terima kasih kepada Kak Ning atas pendapatnya tentang dampak negatif dan positif yang dialami selama ini dari Biro Iptek. Selanjutnya aku akan nanya ke Kak Mulyanti nih, gimana Kak dampak positif dan negatif dari Biro Sosbud itu sendiri? Oke, kalau dari Sosbud cukup sih kalau dari aku ya, karena sama persis nih sama biro-biro yang lain, jadi mungkin udah terjawab semua sih. Ya, makasih kamu atas jawabannya. Jadi berdampak banget ya Kak untuk kepengurusan online ini, baik dari rapat ataupun acara. Teman-teman pengurus juga tetap semangat ya, semoga di kepengurusan selanjutnya dapat berjalan secara offline kembali. Oke deh, kita udah selesai nih Kak Denis ngejawabin aspirasi-aspirasi dari teman-teman kita. Mungkin banyak sih Kak Denis aspirasi-aspirasi yang lainnya. Mungkin kita bisa jawab nih di podcast-podcast yang selanjutnya lagi. Dan jangan lupa juga teman-teman buat dengerin podcast kita yang pertama ya, biar makin paham nih sama apa yang kita bahas. Kita akhiri sampai di sini ya teman-teman. Saya Siti Nur Ajija dan rekan saya Denis Nisa Pertiwi pamit undur diri, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Stay safe and stay healthy teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa semuanya.